dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Berita viral akhir-akhir ini adalah 9 aktivis orang Indonesia bersama ratusan aktivis kemanusiaan lainnya ditangkap tentara Israel di perairan internasional dekat Gaza. Belum tahu nasib mereka, katanya dibawa ke daerah pelabuhan di Israel dan untuk selanjutnya akan ditahan katanya di gurun yang biasa dipakai untuk tahanan yang ditangkap para tentara Israel. Belum pasti karena Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel sehingga semuanya beritanya masih simpang siur. Belum tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, belum ada keterangan resmi. Inilah Hot Room. Jurnalis Indonesia ditangkap di Laut Gaza. Di tengah gelombang Laut Mediterania, sebuah misi kemanusiaan berlayar menuju Gaza. Bukan membawa senjata, melainkan obat-obatan, bantuan logistik, dan harapan bagi warga sipil Palestina yang hidup di tengah blokade dan konflik berkepanjangan. Namun perjalanan damai itu berakhir dengan pencegatan. 2 jurnalis asal Indonesia dari Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai, dilaporkan ditangkap tentara Israel saat menjalankan tugas peliputan dan misi kemanusiaan bersama Global Sumut Flotilla. Keduanya berangkat bersama relawan Indonesia lainnya dalam sebuah armada kemanusiaan yang terdiri dari 54 kapal yang bertolak dari distrik Marmaris di pesisir Mediterania Turki. Insiden ini kembali membuka perhatian dunia terhadap blokade panjang yang diberlakukan Israel atas Gaza sejak tahun 2007. Blokade yang tak hanya membatasi wilayah, tetapi juga mempengaruhi akses pangan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga sipil. Kini, harapan tertuju pada langkah pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkan dan membebaskan seluruh WNI yang ditangkap dalam misi kemanusiaan tersebut, termasuk para jurnalis yang tak pernah pantang menyerah dalam menyampaikan fakta dan suara kemanusiaan agar tidak hilang di tengah konflik. Para pemirsa, kenapa orang sukses itu sebelum kerja suka minum kopi? Hari ini di DPR, mantan klien saya 25 tahun yang sering ngopi sama saya, Presiden Prabowo juga sebelum pidato dimulai dengan minum kopi. Apalagi Hotman, kopi itu membuat kita menambah konsentrasi. Itu salah satu manfaat dari kopi. Dan yang kedua, udah pasti akan memperlama daya ingat kamu. Jangan sampai nanti kau umur 60 sudah lupa anak istrimu dan pacarmu, maka sering-seringlah minum kopi. Dan kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Dia tuh, umur saya berapa? 43 tahun pengacara, tapi umur masih 30 berkat kopi luwak hitam premium. Oke. Berikut ini kita dengar dulu cuplikan pernyataan dari Bapak Menteri Luar Negeri kita terkait dengan ditangkapnya jurnalis di perairan Gaza. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya, dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita
9 orang Indonesia yang sebagian besar katanya jurnalis ditangkap di Laut Gaza. Sekarang kita mau bicara melalui Zoom dengan Ibu Hanifah Humanisa, ibunda dari Odi, salah satu jurnalis yang ditangkap tentara Israel. Halo Ibu Hani. Ibu Hani sudah tersambung? Selamat malam Bu. Malam. Boleh Ibu terangkan kejadian yang Ibu alami dan kejadian yang terjadi terhadap anak Ibu, kapan terjadinya dan dari mana pertama kali Ibu tahu? Silakan Bu. Ya, terakhir kita kontak ya. Jadi dia mulai kontak jam terakhir kontak itu hari Senin jam 2.19. Ya. Pada saat itu dia mengabarkan posisi terakhir dia di perairan internasional. Lalu dia juga mengatakan kondisinya saat itu adalah aman dan tetap melaju. Ya. Itu terakhir kita kontakkan. Sesudah itu nggak ada kontak lagi? Sudah itu lost kontak sampai hari ini. Oh, jadi hanya sekali itu? Ya. Pertama dapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi anak saya itu di-intercept itu dari pihak Sumut Sosila ya, pada jam 8 malam, jam 9. Apakah anak Ibu bercerita ada berapa dalam rombongan itu, ada berapa kapal, ada berapa banyak rombongan mereka? Di kapal yang ditumpang itu ada 9 orang ya, dari Indonesia 3, kemudian ada beberapa dari Malaysia dan ada dari negara lain lah. Ada 9 orang. Itu mungkin yang diceritakan Odi. Kalau jumlah seluruh kapal itu mungkin ada di berita-berita ya, kita nggak terlalu hafal juga. Apakah Ibu sudah ada kontak dengan pemerintah Indonesia terkait usaha pembebasan, atau sudah ada komunikasi atau gimana Bu? Secara langsung dari pemerintah belum ada ya, kita hanya komunikasinya jalurnya dengan Republika dan Global Sumut ya, SC-nya ya, yang di Istanbul. Jadi dari pihak Deplu belum ada yang hubungin Ibu? Belum. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Apakah Ibu sudah hubungi kedutaan kita atau konsulat kita di daerah sana? Belum juga? Belum juga, karena saya kurang nggak terlalu tahu juga bagaimana caranya ya, aksesnya bagaimana ke sana secara langsung. Jadi ya kita hanya bukan mengandalkan, jadi kita yang mengandalkan dari Republika dan Sumut Sosila aja. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Indonesia untuk pembebasan anak Ibu? Ya seperti yang tadi dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri ya, bahwa pihaknya akan berusaha mengusahakan semaksimal mungkin, yaitu harapan kita pemerintah secara optimal melakukan apapun ya, diplomasi ya, jalur apapun untuk bisa membebaskan anak saya terutama dan khususnya semua relawan yang tertahan di. Terima kasih Bu, semoga anak Ibu kembali ke pangkuan Ibu ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Kita ada melalui Zoom nggak dengan Ibu Maimun Herawati? Halo Ibu Maimun Herawati. Halo Pak Hotman. Ya, Ibu sebagai steering komite Global Sumut Flotilla yang mengorganisir kemanusiaan ini, boleh Ibu ceritakan kejadiannya Bu? Kejadian penangkapan itu? Pak, punten. Kenapa?
Mohon maaf Pak Hotman, bisa diulang pertanyaannya? Tadi saya sambil Bisa berdiskusi Ibu dengan ceritakan teman-teman yang lain. kronologis kejadiannya yang Ibu tahu? Oke. Jadi pada misi Global Sumur Flotilla yang sekarang sebenarnya sudah terjadi 2 kali penculikan yang dilakukan oleh Israel kepada relawan misi Global Sumur Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan kepada tanah tanah Gaza yang diblokade. Kami berangkat pertama kali dari Barcelona, lalu kemudian berkumpul bersama dengan kapal-kapal yang lain dari Italia, Augusta, lalu kemudian berangkat menuju Turki. Pada perjalanan dari Augusta ke Turki tanggal 29 April, ini kali pertama misi kami dicegat dan kemudian dibajak, kapal kami dibajak 22 kapal dan 176 relawan kami kemudian diculik. 2 diantaranya kemudian dibawa ke Asdod, sedangkan sisanya di dalam tanda kutip dibuang di tanah Yunani. Ini menunjukkan kalau Yunani dengan Israel punya hubungan kerjasama ya, karena kejahatan yang dilakukan oleh Israel dibantu oleh Yunani. Dari kejadian tersebut, teman-teman kemudian bergerak dari Yunani ke Marmaris, Turki, dan pada tanggal 14 Mei dengan 52 kapal dari GSF dan kemudian 5 kapal dari Freedom Flotilla Coalition, kami bergerak menuju Gaza, membawa popok bayi, membawa susu bayi, membawa panty liner perempuan, membawa makanan dan membawa obat. Jadi kalau disebut kami adalah teroris, saya tanya mana teroris yang bawa popok, ya nggak sih? Sampai di tanggal 16 sampai di saya rasa hari sebentar. What day was it, Simon? What day was it beginning the attacking? I think on the 17 we did not really like. Yeah, 17 isn't it? Was it like 18 Huh? in the morning. No, the 17 we are staying red alert. Pada 17 malam hari Ahad. 18th in the morning is when we started being. That's right. But then on the 17 we stay red alert. Remember? And that's right. Yes. Pada tanggal 17 sudah ada warships dan drone yang mengitari teman-teman, dan malam itu kami tetap pada siaga 1. Tapi kemudian mereka baru mulai membajak kapal-kapal pada tanggal 18 pada jam 8 pagi waktu setempat. Nah ini Oke, kita istirahat dulu sebentar Bu ya. Kita istirahat kami dulu. ada 52. Ya. Halo? Habis ini kita istirahat dulu, kita akan tanya lagi sebentar lagi Bu ya. Suruh istirahat. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ya Ibu Maimun, halo. Ibu Maimun, tolong secara singkat diterangkan lagi waktu di intercept. Halo. Halo. Tolong secara singkat diceritakan pada saat ditangkap itu gimana kejadiannya. Proses. Silakan. Pada saat Saya ditangkap ingin itu gimana kita kejadiannya? sama-sama sepakat Pak Hotman. Halo. Ya. Halo. Ya pada saat Pak Hotman, ditangkap. bisa? Ya halo. Terdengar? Oke, Pak Hotman. Pak Hotman kan orang hukum ya. Mari kita sama-sama menggunakan kata yang pas. Mereka bukan ditangkap, tapi diculik. Karena yang dilakukan diculik, oleh oke. Israel itu bukan penangkapan, karena mereka melakukannya di perairan internasional. Jadi mari kita gunakan kata penculikan. Nah, jadi dimulai pada tanggal 18 itu pagi, satu persatu kapal kami dibajak.
lalu kemudian teman kami dipindahkan menggunakan kapal bot kecil untuk kemudian masuk dikumpulkan di 2 kapal yang kita tahu itu digunakan sebagai penjara di atas laut begitu. Kami sudah mendeteksi dan punya informasi bahwasanya 2 kapal besar yang yang ada di sekitaran lokasi kami itu akan digunakan sebagai penjara di atas laut. Nah, jadi itu terjadi sampai tersisa hanya 10 kapal selama 1 hari dan besoknya tanggal 19 10 kapal yang terakhir dan 2 diantaranya berisi WNI itu termasuk yang kemudian juga dibajak dan relawan kemanusiaan kemudian diculik dibawa ke, sekarang kami tahu mereka ada di Asdod. Di Asdod itu apa? Penjara atau apa tuh? Jadi posisi teman-teman kami sekarang ada di Asdod. Jadi kalau kita lihat 428 Asdod itu pelabuhan di daerah Palestina yang dijajah Israel. Waktu saat jadi diculik, daerah Asdod. Waktu saat itu diculik, ibu di mana? Ibu di mana saat diculik? Saya ada di diculik, Istanbul, Bapak. Posisi di mana? Di Command Center. Oh, jadi nggak ikut di kapal ya? Iya, jadi begini, kapal saya sendiri meledak sebelum saya naiki. Jadi namanya tenggelam sehingga tidak bisa berangkat begitu. Oh begitu. Dan sampai sekarang sudah terputus komunikasi dengan yang diculik ini semua ya? Nggak ada komunikasi lagi dengan ibu? Kalau komunikasi satu persatu kami tidak ada, karena mereka tidak punya gadget komunikasi, tetapi kami ada tim pengacara yang sudah siap di Asdod dan mereka yang kemudian melaporkan kepada kami apa yang sedang terjadi, bagaimana proses administrasi yang sedang dilakukan. So kira-kira mungkin masih butuh waktu 3-4 jam dari sekarang sehingga proses administrasi teman-teman bisa selesai dan kita bisa tahu nama-nama yang ada di sana 428 itu siapa saja, posisinya di mana dan seterusnya insya Allah. Terima kasih Bu, terima kasih informasinya, terima kasih Bu. Pak DPR, bagaimana nih? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya. Yang tidak ada hubungan diplomatik. Ya, ini jujur ya, tadi pagi-pagi saya kan ya nggak sepagi Om Hotman sih, saya jam 7 pagi tadi udah jalan ke kantor. Ya. Tadi wartawan bilang, terus putus-putus, bilangnya ada kejadian dengan sumut, global sumut. Saya pikir global sumut. Global sumut, saya bilang kan flotil. Saya pikir saya kan nggak paham global sumut ini ada apa lagi dengan provinsinya Pak Bobi kan. Nah, ternyata baru dijelasin lagi, oh global sumut flotilla, oh baru paham saya. Ternyata kapal itu. Nah jadi terus saya dalami, saya cari-cari tahu, baru saya dapatkan info. Pertama kan 5 yang terintercept ya, 5 yang WNI yang diintercept oleh Israel. Terus tadi siang pas selesai rapat DPR, sempat saya jalan dengan Pak Menlu bilang katanya sudah 9 yang teridentifikasi dan semua total 9 orang. Nah jadi karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, akan tapi kita menggunakan jalur-jalur resmi juga melalui beberapa negara sahabat seperti dari Roma, Ankara, Kairo, Amman, dan juga negara-negara lain yang ada berkaitan dengan GSF ini, Global Sumut Flotilla, ataupun memiliki komunikasi dengan jadi sampai Israel. Sekarang belum ada berita eksual, ada masih meraba-raba. Yang sudah didapatkan bahwa mereka itu dalam keadaan sehat. Sehat, tidak terluka, akan tapi masih di dalam penahanan otoritas Israel. Nah, kita harapkan mereka bisa segera direpatriasi, kembalikan ke Indonesia. Sebelumnya yang diculik itu dilepas atau ditembak? Yang sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian belum? Kita sudah berapa kali kan relawan Indonesia, baik jurnalis ataupun relawan kemanusiaan yang dilepas akhirnya. Setahu saya sih sejauh ini tidak ada yang korban tewas. Tidak ada yang sampai korban ya? Tidak ada, selalu semuanya dilepas. Jadi usaha konkret berikutnya apa? Belum tahu. Ya, kita terus melakukan lobby agar mereka segera dilepas. Cuman saya dapat info juga bahwa hari ini esok itu adalah hari libur di Israel karena lagi hari perayaan agama. Nah, jadi mereka tidak bisa memproses dulu. Nah, ya mungkin butuh waktu beberapa lama sampai mereka bisa dilepas. Terima kasih. Anggota Dewan Pers gimana nih? Gimana apa peran dari Dewan Pers menyelamatkan orangnya?
Ya, kami kan mengetahui kabar soal intercept dan penculikan ini kan baru sore ya, karena dari wartawan, misalnya dari wartawan Tempo itu sudah mengirimkan SOS beberapa jam sebelumnya. Republika itu dia dapat jam 15.20 gitu. Walaupun dari si yang diculik ini kirim SOS ya? Iya, dari wartawan dia kirim SOS, kan itu standar ya. Oke. Standar yang mereka bikin video sebelum mereka jalan, mereka bikin rekaman yang isinya kalau Anda melihat video ini mungkin kami sedang sudah ditangkap itu. Ya. Tapi kepastian soal di intercept itu baru jam 10 malam. Tanggal 18. Ya. Jadi makanya Dewan Pers berkontak dengan Republika dan Tempo karena mereka yang berkontak secara terus-menerus. Setelah itu baru keesokan paginya Dewan Pers merilis pernyataan sikap secara resmi tentang kasus itu. Ya tentu saja ini sikap Dewan Pers kan jelas bahwa mengecam apa yang dilakukan. Total 9 orang itu semua pers, orang pers semua? 3. Hah? Ada 3. Tapi ada yang menyebut ya 3, 2 yang dari Republika, 1 dari Tempo. Yang lainnya warga biasa? Yang lainnya warga aktivis kemanusiaan. Ada 1 lagi yang kita masih mengecek apakah dia lebih ke aktivis kemanusiaan atau dia wartawan. Itu yang Rahendra itu. Karena dia ternyata dulu pernah di iNews, tapi begitu dicek meskipun dia sudah resign katanya masih jadi kontributor gitu. Jadi mungkin ini mereka aktivis kebenaran atau mencari berita ke sana? Lebih mencari, kalau yang dari yang kami dapat mereka lebih mencari berita gitu. Karena misalnya kayak yang Andre itu dia membawa perlengkapan karena dia wartawan TV jadi bawa perlengkapan. Kamera besar. Cuma begitu dapat kepastian dia akan berangkat akan diwanti-wanti jangan membawa perlengkapan yang besar karena belajar dari pengalaman sebelumnya, begitu di-intercept kan gadget biasanya dibuang kan. Akhirnya kamera besarnya dititipkan ke wartawan yang tidak jadi ikut, yang dia balik ke Jakarta. Nah, jadi dia hanya membawa. Jadi sekarang ini total sudah putus komunikasi ya? Sudah, belum ada komunikasi lebih. Belum ada komunikasi, mungkin handphone mereka udah disita semua ya? Ya, biasanya setelah di-intercept kan prosedurnya memang dibuang kan. Ya. Oke, kita mulai lagi di Hot Room. Kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pemirsa, kembali saya ingatkan, saya sudah bertemu dengan banyak keluarga yang orang tuanya daya ingatnya hilang atau apa namanya itu, ya, amnesia, dan hampir semuanya mengatakan rata-rata dinasihati agar sering-sering minum kopi. Jangan nasibmu seperti Bruce Willis yang sangat gagah, sangat keren, sedikit lebih ganteng dari Hotman, sekarang sudah lupa ingatan. Mungkin karena dia tidak pernah minum kopi. Contohlah ini, sebentar lagi saya mau clubbing, ngopi lagi agar bisa sampai jam 3 pagi. Kopinya tentu kopi luwak hitam premium. Oke? Jangan lupa ya, agar tetap kau gagah dan energi kerja. Oke? Pengamat internasional ini Pak, dari UI. Jadi gimana kalau begini, nggak ada hubungan diplomatik? Bagaimana cara membebaskannya nih? Ya memang dalam diplomasi itu ada namanya multi track diplomasi Bang. Jadi kalau jalur negara tidak mempan maka harus menggunakan jalur second track, third track dan seterusnya. Maksudnya negara lain gitu? Multi track ya. Nah berhubung kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka yang bisa diandalkan adalah mitra di sana. Misalkan di situ ada Jordan. Kebetulan Pak Prabowo dekat dengan Raja Jordan, begitu. Kemudian ada juga Turki.
Ya. Turki ini juga memiliki hubungan bilateral dengan Israel, karena ada warga Turki juga yang ditangkap di sana ya. Ya. Kemudian berikutnya ada juga jalur Amerika, ada Donald Trump, plus tentu saja negara Eropa dan komunitas internasional. Karena kan salah satu yang ditangkap juga ada saudara dari Presiden Irlandia. Artinya ini bisa menjadi concern bersama bahwa ada warga sipil non-kombatan yang ditangkap di perairan internasional, kemudian diadili begitu tanpa ada alasannya kenapa. Karena kan dia melakukan misi kemanusiaan di laut internasional, di-intercept gitu, kemudian dibawa ke Israel. Dalam gitu. contoh kasus selama ini yang cuma aktivis, ada nggak yang sampai diadili atau ditahan atau akhirnya dibebaskan? Ya, rata-rata kecenderungannya dibebaskan, terutama kalau itu menjadi atensi internasional. Seperti sebelumnya ada Greta Thunberg yang anak muda, aktivis lingkungan begitu, yang kandidat peraih Nobel saat itu begitu. Dia juga ikut konvoi dengan Global Sumut Flotilla juga begitu. Dia melakukan itu, kemudian ditangkap oleh militer Israel. Dan itu menjadi atensi internasional. Dan tapi yang 9 warga kita ini masih di perairan internasional ya? Ya, seperti yang disampaikan tadi kan dia melalui rute Turki, Siprus, dan Laut Mediterania. Itu kan sebetulnya belum masuk wilayah Israel, Bang. Artinya dia di-intercept di wilayah laut sebelum laut bebas. Ya, laut bebas, belum sampai ke Gaza gitu. Kan 400 km. 400 km itu kan Jakarta Banyuwangi, Bang. Artinya sebelum mendekati Gaza sudah di-intercept. Sebelum ada kampanye sudah di-intercept di tengah jalan begitu. Begitu ya? Iya. Oke, sekarang situasi di sana sekarang gimana? Masih ada perang lokal atau bagaimana? Ya, saya kira kalau yang sedang menjadi flashpoint di kawasan itu kan Israel terus mendesak atau merangsek ke Libanon, kemudian terkait dengan perang dengan Iran itu masih ada gencatan senjata ya antara Amerika dengan Iran begitu. Sekarang Iran Amerika ceasefire ya? Ya, ceasefire praktis yang kalau dari Amerika mengatakan bahwa Libanon dengan Israel itu gencatan senjata, tetapi dalam praktiknya Israel terus menggempur Libanon. Jadi orang-orang disuruh Anda tinggalkan rumah karena akan ada serangan. Itu peristiwa yang sedang berlangsung di Libanon, Bang. Begitu. Sehingga peristiwa Sumut Flotilla ini bagian dari cerita besar kawasan Timur Tengah yang bergejolak ini, Bang. Sumut Flotilla ini apa nih? Ya, namanya Global Sumut saya kira Sumatera Utara ternyata pakai D, Sumut. Ya, Sumut itu siapa nih? Sumut itu diambil dari bahasa Arab, Bang. Sumut itu artinya resiliensi, ketahanan. Nah, ini adalah bagian dari misi begitu untuk membongkar blokade. Jadi yang biayai siapa nih? Nah, ini kalau kita lihat dari pernyataan koordinator tadi bahwa ini memang inisiatif civil society, mereka ingin mengantarkan Pampers dan obat-obatan ke sana begitu, dan ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, Bang. Dulu tahun 2010 ada rombongan dari Turki, Mafi Marmara namanya, dan saat itu memang itu di-intercept dan 10 terbunuh. Sehingga saat itu 10 orang terbunuh. Ya, itu yang membuat Turki dulu memutus hubungan dengan Israel, dan Erdogan sangat keras saat itu gitu ya. Nah, sekarang kelihatannya begitu misi serupa ingin diulangi, tetapi sekarang gerakannya itu lebih meluas. Global Sumut Flotilla melibatkan banyak orang termasuk dari Eropa begitu ya, dan bentuknya kan kapalnya kecil-kecil ini, Bang, konvoi kecil begitu, tetapi kan pada akhirnya Israel punya pendekatan security begitu. Jadi siapapun yang berusaha mengganggu kampanye Israel akan diintercept, dan ini yang terjadi sekarang. Oke, jadi sudah ada nggak contoh aktivis kita seperti ini berhasil dibebaskan pemerintah Indonesia atau belum pernah? Ya, kalau dalam konteks yang di Israel ini kasus baru, Bang. Kalau yang dulu-dulu kan pembajakan yang di Somalia dan berhasil dibebaskan. Termasuk dulu ada juga warga kita di Filipina karena jalur-jalur resmi tidak
tidak digunakan, maka yang dimaksimalkan adalah jalur LSM dulu, Yayasan Sukma dan Pak Surya Paloh saya kira ada kontribusinya juga saat itu. Jadi warga kita yang di Filipina berhasil dibebaskan melalui jalur NGO saat itu. NGO gitu. Artinya semua jalur harus digunakan. Semua jalur dipergunakan karena tidak ada hubungan diplomatik. Temu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Di segmen terakhir ini kita akan meminta narsum mengucapkan kata-kata apa himbauannya. Pak Ibu Maimun masih ada yang ada dari Turki ya? Ibu Maimun, silakan. Apa himbauan Ibu kepada pemerintah Indonesia? Silakan. Saya Maimun Herawati ingin menyampaikan kepada pemerintah, kami bukan gerakan teroris, kami bukan kelompok orang yang punya agenda politik, karena kami adalah orang-orang yang sebenarnya terpaksa berangkat karena pemerintah di dunia gagal untuk menghentikan genosida. Kami terpaksa berangkat karena susu bayi begitu sulit untuk dicari di Gaza. Kami berangkat karena 1 juta bangsa Gaza masih kelaparan. Kami berangkat karena gencatan senjata palsu yang dibuat oleh Trump melalui bersama BOP sejatinya adalah pengambilan pelan sedikit demi sedikit tanah Palestina. Dari 53% tanah Palestina, tanah Gaza, kemudian sekarang 64% tanah Gaza dikuasai oleh Israel. Jadi sejatinya, padahal menurut perjanjian gencatan senjata, seharusnya pada saat jenazah terakhir IDF diberikan kepada Israel, mereka harusnya keluar dari Gaza. Tapi itu tidak terjadi. Jadi tidak benar bahwasanya terjadi gencatan senjata, tidak benar terjadi penghentian genosida, dan karena pemerintah di dunia gagal menghentikannya, kami masyarakat sipil terpaksa berlayar. Saya ibu-ibu punya anak 5. Ada satu sahabat saya, Salwa, dari Bahrain, usianya 73 tahun. Ada satu lagi sahabat, Zohar, kakinya hanya satu kaki lagi adalah besi. Kami berangkat karena kami merasa ketika pemerintah di dunia gagal beraksi, gagal untuk bertindak, maka masyarakat sipil kemudian bergerak. Karena kami tahu satu nyawa dibunuh tanpa ada alasan sebenarnya adalah membunuh satu peradaban. Oleh karena itu kepada pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan bangsa Palestina dulu memiliki budi yang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Pada saat kita belum merdeka, pemimpin Palestina saat itu Mufti Syekh Amin Al-Husaini mendukung kemerdekaan Indonesia, mengumumkan kemerdekaan Indonesia setahun sebelum Indonesia merdeka, bulan September 1944 di Jerman, di radio Jerman. Nah, kita juga tahu bagaimana salah satu pemilik media di Palestina, namanya Bapak Ali Taher, mengeluarkan seluruh uangnya dari bank dan memberikannya kepada panitia kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948. Pada saat bangsa Palestina sendiri sedang mengalami persekusi Nakba dari milisi Irgun dan Haganah. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia tahu persis alasan mengapa Bapak Soekarno mengatakan yang menjadi PR bagi bangsa Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Bapak Soekarno mengatakan satu-satunya negara yang belum merdeka yang berasal dari negara Konferensi Asia Afrika adalah Palestina, dan ini menjadi beban kita. Negara kita sendiri melalui konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan kemerdekaan itu adalah milik segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya meminta, memohon kepada pemerintah untuk segera menentukan sikap, melakukan tindakan real untuk membebaskan WNI dari penculikan yang dilakukan oleh penjahat kemanusiaan, yaitu Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu semua penonton harus tahu, 9 orang ini adalah wakil dari Indonesia yang melaksanakan amanah konstitusi, yaitu mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Demikian Pak Hotman, terima kasih banyak. Ibu sekarang posisi di Turki ya? Ibu posisi di Turki.
Ibu posisinya Saya di ada mana? di Command Room. Saya ada di Command Room Global Sumut Flotilla. Saya salah satu dari Steering Committee Global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Global Sis Konvoy Indonesia, Pak Hotman. Oke Bu, selamat berjuang ya Bu. Mudah-mudahan rekan-rekan kita itu segera bebas ya. Selamat berjuang. Gimana Dewan Pers? Apa himbauan terakhir kepada pemerintah? Ya, Ya. saya kira kita berharap pemerintah Indonesia Apa belum terlalu keras atau masih belum? Masih belum ada usaha atau bagaimana? Saya kira usaha sudah ada dilakukan, dan saya kira usaha kita butuh usaha yang lebih keras dengan semua jalur yang tersedia supaya warga sipil Indonesia segera bisa kembali, dan terutama yang jadi concern ya kami di Dewan Pers adalah bagaimana warga Indonesia termasuk 3 wartawan ini tidak mengalami kekerasan, karena kita tahu dalam aktivis global Flotilla sebelumnya kan mereka mengalami kekerasan pada waktu ditahan, dan saya kira itu yang harus dipastikan oleh upaya diplomatik. Terima kasih Pak Ahmad. Gimana? Apa himbauan Bapak? Apa cara yang paling efektif agar bebas saudara kita ini? Ya tentu semua jalur harus digunakan Bang Hotman. Tentu pertama menggunakan mitra terdekat di kawasan begitu, karena mereka memiliki hubungan bilateral dengan Israel begitu ya. Kemudian langkah berikutnya tentu menggunakan instrumen multilateral, termasuk di PBB bila perlu gitu ya, karena kan dalam situasi sekarang ini semua orang bicara perdamaian di Timur Tengah, dan dalam bentuk perdamaian itu adalah memberi akses terhadap bantuan. Jadi bantuan kemanusiaan itu harus dibuka aksesnya supaya orang tidak perlu melalui laut, cukup melalui darat. Kenapa gitu. Israel? Apakah aktivis ini ancaman bagi Israel? Ya tentu karena Israel kan selama ini menganggap semua orang itu musuh begitu. Jadi semua orang kan punya pendekatan bahwa two-state solution itu adalah proposal semua orang, tetapi kan proposal itu selalu ditolak begitu. Dan dalam konteks perdamaian, semua orang mengharapkan Israel tunduk pada hukum internasional, tetapi kan Israel sering melanggar juga begitu. Jadi mestinya kan dalam hukum perang itu Bang ada kombatan dan non kombatan, tetapi Israel kan menyamakan. Pengamatan saudara, apa yang bikin Israel negara kecil tapi bisa bertahan segitu lama? Apa karena Amerika? Ada faktor Amerika, karena kan Amerika dalam banyak kesempatan ketika komunitas internasional di PBB, di Dewan Keamanan memberikan sanksi begitu, proposalnya memberikan sanksi kepada Israel karena melanggar hukum internasional, tetapi resolusi itu selalu diveto oleh Amerika. Itu Maksud saya kira yang kehidupan ekonominya, dia dikelilingi semua musuh, tapi kok ekonominya bisa hidup terus gitu loh. Karena memang mereka ini merasa Timur Tengah itu adalah sekelilingnya adalah ancaman, maka dia harus survive, maka dia melakukan riset sedalam-dalamnya, maka produksi teknologi mereka itu sangat canggih begitu, dan tanpa tergantung negara lain, bisa dan hidup mereka sendiri ya. mengadopsi wajib militer Bang, artinya anak-anak muda itu juga persepsinya ancaman. Jadi anak-anak SMA itu sudah memegang senjata, pulang sekolah bawa senapan, itu karena mereka wajib militer begitu. Jadi dalam diri mereka itu persepsinya ancaman, lingkungan sekitar itu ancaman, maka sebelum ancaman datang mereka harus bersiap ya dalam bentuk pengembangan teknologi. Berapa tahun mereka? Israel itu mulai pertama kali dibentuk kapan sih? 48. Tahun 48 sampai sekarang tidak tergoyahkan. Sampai sekarang, bahkan dulu ada perang 6 hari Bang antara Israel versus negara Arab. Yang menang adalah Israel. Oh ya? Pernah terjadi peristiwa itu. DPR kita gimana? Wakil rakyat, tempat kita berlindung. Apa himbauan Bapak kepada Menlu, kepada pemerintah Indonesia atau gimana Pak? Agar bebas saudara kita ini. Ya, kalau jalur-jalur resmi kan sudah dijalankan, komunikasi sudah dibuka. Yang mesti dioptimalkan lagi ya jalur-jalur non resmi. Ya, itu udah diusut. Itu bidang Bapak ya di komisi? Ya, enggak akan kayak misalnya lembaga jalur komunikasi intelijen antara BIN kita dengan Mossad mereka kah, ataupun juga dengan jaringan intelijen lainnya ya, ataupun juga dari kepolisian yang memiliki kerjasama secara global. Itu kan mereka juga memiliki jalur untuk bisa langsung bicara ke sana. Nah, terus juga dari jalur pebisnis kan banyak pengusaha-pengusaha yang berasal dari Israel melalui perusahaan-perusahaan dari negara ketiga atau keempat bahkan bisa berbisnis dengan Indonesia.
Nah, di situ juga bisa kita optimalkan, dan itu semua sudah diketahui oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal memaksimalkan jaringan tersebut untuk segera mengembalikan warga kita. Tapi yang di sana. Yang info dari Menlu belum ada yang nyata bakal dilakukan, masih meraba-raba semuanya. Ya, semuanya kan masih on progress ya. Jadi Menlu belum atau bisa. memang kurang perhatian karena cuma 9 orang? Enggak. Walaupun hanya 1 orang pun juga perhatiannya masih tetap sama. Begitu? Ya. Walaupun 1 orang pun ya? Yes. Walaupun dolar sudah makin nyungsep, rupiahnya nyungsep. Dolarnya semakin menanjak ya, itu nggak masalah. Itu kan urusan ekonomi, tapi ini kan masalah kemanusiaan, ini kan masalah warga negara kita. Kita kan menegakkan konstitusi kita. Setiap warga negara itu diwajibkan untuk dilindungi oleh pemerintah. Begitu. Negara terdekat yang dengan Israel apa ya kita hubungan diplomatik? Semuanya sekeliling Israel tuh kita memiliki hubungan diplomatik, mulai dari Lebanon, terus Jordan, Egypt, terus negara-negara di Afrika Utara, Turki, semuanya kita memiliki hubungan yang sangat akrab, sangat kuat. Tapi sampai hari ini belum pernah ada yang sampai ditembak ya, yang aktivis kita. Dalam konteks ini yang WNI belum ada kasus ya. Belum ada kasus. Maksudnya udah pernah nggak diculik terus dibebasin? Ya kalau aktivis dari negara lain sih diculik terus dilepaskan itu ada, Bang. Kita? Kalau kita belum ada. Belum ada peristiwanya, belum ada peristiwanya gitu ya. Oh, belum ada peristiwanya. Yang khusus Israel menangkap aktivis kita itu belum pernah saya kira. Ini adalah peristiwa baru bagaimana dari 9 orang ini 3 wartawan, 5 lagi nggak tahu dari siapa nah. Aktivis kemanusiaan. Nah? Dari aktivis kemanusiaan. Itu biaya siapa tuh? Kan sampai bisa terbang begitu jauh. Ada penggalangan dana. Termasuk dompet duafa kan yang ada penggalangan dana dari masyarakat sipil ya yang digunakan untuk mengirim bantuan ke Gaza. Charity. Oh, ada ya. Jadi, ada. Oh. Jadi gimana nih? Kita menunggu aja. Ya, kita saat ini hanya bisa menunggu sembari pemerintah terus bekerja melalui jalur formal dan non formal untuk bisa segera mengembalikan mereka. Oke, saya kira inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Kita berdoa semoga saudara kita 9 orang yang diculik oleh tentara Israel di dekat Gaza segera dibebaskan agar bisa kembali kepada keluarganya. Inilah akhir dari Courtroom. Jangan lupa menonton setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Yuk, silakan Pak Simon. Apa ya? Ya. Lupa cincin Pak. Enggak, cincin kecil aja. Enggak punya ini. Kalau gini. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!